Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anugradi dengan NIM 209210040. Di sini saya berkesempatan menjelaskan mengenai kelompok berdasarkan intensitas interaksinya. Di sini ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok primer dan yang kedua adalah kelompok sekunder. Nah, di sini kelompok primer memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah jumlah anggotanya terbatas, tidak bisa melebihi jumlah anggota yang ada. Yang kedua adalah interaksinya secara langsung, bisa melalui komunikasi verbal dan nonverbal. Yang ketiga adalah memiliki ikatan emosional, antara anggotanya memiliki ikatan emosional satu sama lain. Dan yang terakhir adalah memiliki kesamaan nilai, sikap, dan perilaku. Setiap anggotanya memiliki kesamaan dalam hal nilai, sikap yang mereka tunjukkan, dan perilaku-perilaku ataupun aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Seperti itu. Selanjutnya adalah kelompok sekunder. Nah, di kelompok sekunder sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah jumlah anggotanya lebih besar daripada kelompok primer. Dan yang kedua adalah interaksi yang dilakukan antara anggotanya fleksibel. Bisa dilakukan secara tatap langsung maupun tidak langsung. Bisa melakukan secara verbal dan nonverbal, sama seperti kelompok primer. Yang ketiga adalah ikatannya lebih longgar. Tidak seperti kelompok primer, di kelompok sekunder sendiri ikatan antara anggotanya itu lebih longgar ataupun berhubungan dengan yang nomor 4. Tidak memiliki pengaruh terhadap anggota yang lainnya. Apapun yang dilakukan oleh satu anggota ataupun apapun sifat, sikap, perilaku, dan minat yang dimiliki oleh satu anggota di kelompok sekunder tidak akan mempengaruhi. Jikapun mempengaruhi, maka kecil kemungkinan untuk mempengaruhi anggota kelompok yang lain. Seperti itu. Selanjutnya adalah legalitas keberadaan. Kelompok berdasarkan legalitas keberadaan. Di sini ada dua. Yang pertama adalah kelompok formal dan informal. Kelompok formal sendiri memiliki sebuah arti atau karakteristik. Peraturannya tegas dan mengikat, memiliki peraturan yang harus ditaati oleh setiap individu atau anggota yang berkecimpung, entah itu dari yang sudah lama maupun yang baru. Yang kedua memiliki tujuan. Kelompok formal memiliki tujuan, entah itu tujuannya bisa disebutkan di dalam visi misi, dan seluruh anggotanya harus berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut. Yang ketiga adalah keberadaannya resmi. Di sini yang dimaksud adalah keberadaannya resmi, diakui oleh undang-undang maupun diakui oleh negara. Dan yang terakhir adalah struktur dan keanggotaannya resmi. Individu-individu atau anggota-anggota yang masuk dalam kelompok formal itu harus melewati beberapa persyaratan. Biasanya harus seperti itu. Entah itu dari pihak A, entah itu pihak B, entah itu pihak C, dan pihak D. Dan di sini, jika mereka lolos atau lolos dari ujian verifikasi dan lain sebagainya yang dilakukan oleh kelompok tersebut, maka mereka akan secara resmi, anggota tersebut secara resmi join di dalam atau gabung di dalam kelompok tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelompok informal. Setelah sebelumnya menjelaskan mengenai kelompok formal, kelompok informal kurang atau lebihnya berlawanan dengan kelompok formal. Yang pertama, tidak ada peraturan yang mengatur dan mengikat. Tidak seperti kelompok formal. Karakteristik yang kedua yaitu mempunyai persamaan yang sama. Individu atau anggota yang ada atau yang bergabung di dalam kelompok informal ini biasanya memiliki profesi yang sama, pekerjaan yang sama, minat yang sama, hobi yang sama. Yang ketiga adalah karakteristiknya, yaitu keberadaan kelompok informal ini tidak resmi. Tidak seperti kelompok formal. Keberadaannya tidak resmi, namun kecil juga kemungkinan bahwasanya masyarakat tidak tahu atau masyarakat sudah mengetahui bahwasanya kelompok ini itu sudah ada. Lalu yang terakhir adalah tidak adanya struktur dan keanggotaan yang resmi. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai status keanggotaan dan pengaruh. Di sini ada 3 item, yaitu yang pertama kelompok kontaktual. Di kelompok kontaktual sendiri memiliki beberapa nilai atau unsur atau budaya, sikap, dan perilaku yang harus dilakukan oleh anggotanya. Mulai dari yang lama hingga yang baru.
Lalu di kelompok kontaktual sendiri memiliki jadwal pertemuan yang secara rutin dan teratur. Entah itu biasanya dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Dan di kelompok kontaktual sendiri bertujuan bahwasanya memiliki pengaruh yang positif di dalam kelompoknya, entah itu individu-individu yang lain sebagainya. Diharapkan jika anggota tersebut keluar atau tidak berkecimpung di ruang lingkup kelompok kontaktual atau kelompok tersebut, mereka akan dapat merepresentasikan kelompok tersebut ke mata masyarakat atau ke lingkungannya yang lain. Lalu selanjutnya ada kelompok aspirasional. Kelompok aspirasional terdiri atau sebuah individu atau seorang yang ingin sekali menirukan kelompok acuannya atau kelompok referensinya. Misal, kelompok referensinya adalah orang-orang Korea Selatan. Entah itu BTS, entah itu Blackpink. Maka, individu atau kelompok tersebut biasanya mereka akan menirukan apapun yang dilakukan oleh kelompok tersebut atau kelompok referensinya tersebut. Entah itu dari bagaimana cara dia makan, entah itu bagaimana cara dia jalan, entah itu bagaimana cara dia berperilaku, entah itu bagaimana cara dia berdandan, dan lain sebagainya. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya, apapun yang terjadi, dalam kelompok tersebut, saya harus menirukan orang-orang tersebut. Lalu, berbeda halnya dengan kelompok disosiasi. Di kelompok disosiasi sendiri adalah terdiri dari individu-individu atau anggota-anggota yang tidak mau atau berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari asosiasi dari kelompok aspirasional. Bagaimana caranya mereka minim kontak dengan kelompok aspirasional. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kelompok relevan. Kelompok relevan ada 6 item. Yang pertama keluarga, persahabatan, sosial formal, dan pembelanja, hingga kerja dan gerakan konsumen. Di sini yang dimaksud dengan keluarga adalah kelompok primer, yaitu sebuah anggota atau manusia itu akan terpengaruhi secara langsung maupun tidak langsung dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut atau anggota-anggota yang ada di kelompok primer, hingga apa saja sih yang dibeli ataupun apa saja sih yang digunakan di dalam keluarga atau di dalam anggota-anggota kelompok primer itu sendiri. Selanjutnya ada persahabatan. Sebuah persahabatan, manusia adalah makhluk sosial. Sebagaimana mungkin mereka akan melakukan interaksi sosial kepada orang lain. Entah itu bertukar informasi, entah itu bertukar apapun itu. Nah, di sini kelompok persahabatan dapat mempengaruhi perilaku konsumen atau mempengaruhi konsumen atau daya beli dari suatu orang. Jika misal ada satu orang atau satu sahabat dalam kelompoknya itu memakai satu brand atau satu produk yang disukai oleh misal cowok, misal kelompok tersebut mayoritas adalah pria, brand yang dipakai oleh salah satu anggotanya itu memiliki daya tarik kepada lawan jenisnya. Maka anggota yang lain akan berusaha untuk membeli produk atau brand yang sama dengan yang dipakai oleh anggota tersebut. Lalu selanjutnya adalah kelompok sosial formal. Kelompok sosial formal sendiri adalah kelompok formal yang memiliki kegiatan atau berkecimpung di dalam dunia kegiatan sosial. Entah itu dari kasta rendah atau kasta yang mulai dari awal sendiri, yaitu ibu-ibu PKK RT, naik lagi ke RW, naik lagi ke tingkat kelurahan, naik lagi ke tingkat kecamatan, hingga ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Di situ anggota-anggotanya biasanya mereka memiliki atau menggunakan atribut yang sama. Tidak ada yang beda dari anggota yang satu hingga yang lain. Entah itu bagaimana dari jilbabnya, entah itu dari seragamnya, sampai entah itu dari apa sepatu yang digunakan, mereka akan memilih produk atau produsen yang sama. Lalu yang terakhir adalah kelompok pembelanja. Di kelompok pembelanja sendiri terdiri dari beberapa orang yang hobinya itu adalah shopping. Mereka memiliki jangka waktu atau waktu luang yang banyak. Mereka memiliki they have a lot of money. They can spend it all the time.
it's all day right. Jadi apapun yang mereka lakukan, mereka hobinya belanja, mereka memiliki satu kelompok atau anggota-anggota yang sukanya juga belanja juga. Adapun juga yang arisan ya juga kearisan juga. Biasanya dalam kelompok pembelanja sendiri, individu-individu yang di dalamnya berkomunikasi atau berinteraksi mengenai barang ini belinya di mana, bagaimana cara mendapatkannya, saya boleh titip atau enggak. Lalu akan bertukar informasi mengenai barang ini bagus atau tidak. Kira-kira kalau barang ini saya gunakan atau saya beli kira-kira cocok atau tidak. Dan komunikasi-komunikasi yang lain sebagainya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya, mengenai kelompok relevan dalam hal kerja maupun gerakan konsumen akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nay, masih sama aku tuh ngantuk kan? Panas tuh. Gimana kalau kita kita beli cari aja yang ini aja Van, sumpah ini pas banget. Udah cuacanya lagi panas, terus ini minumannya dingin dan kita tuh lagi ngantuk, jadi pas banget yang ini aja. Nay, tapi enakan yang ini nggak sih? Lebih seger loh. Dan ini ada jelinya. Kan gue lagi lapar nih sekarang. Jadi mungkin aja bisa menjajal perut. Ya nggak sih, ini aja ya. Langsung aja cari ke supermarket terdekat. Anak di pengembang gue, lo jadi kakek. Ya, Nay. Nggak ada. Gini aja nggak sih? Ini aja ya. Enggak ah. Ini aja nggak sih? Iya nggak? Tapi ini tuh lebih murah. Itu mahal. Iya, tetap itu murah. Tapi nggak ada kandungan apa-apanya. Kan gue lagi lapar nih. Di sini ada kandungan kedelainya 75%. Jadi ini bisa lah untuk gajal perut. Pusing kepala saya. Udah. Gue ngambil ini, lo ngambil itu, oke? Udah. Bayar. Ini aja mbak, Yuk. dari satu atau sendiri-sendiri? Satu. Satu. 8.500, ada lagi? Tidak ada. Mau dipasukin atau enggak? Enggak usah. Dua.